yang dijalani Ferry Nurul, penderita cacat fisik sejak lahir. Ferry lahir 23 tahun lalu dengan usia kehamilan tak sampai 7 bulan. Ferry juga menderita kekurangan cairan pada otaknya. Seperti inilah kondisi fisik Ferry hingga kini. Kemampuan berkomunikasinya sangat minim. Kondisi tangan dan kakinya pun tak sama dengan yang lain. Namun Ferry layak menjadi contoh bagi saudara-saudaranya yang senasib. Cacat fisik yang diterimanya sejak lahir tak pernah menjadi halangan untuk menjalani kehidupan. Sosok Ferry dikenal sebagai pemuda tangguh yang mempunyai semangat belajar tinggi. Setelah berhasil merampungkan SMK jurusan listrik, Ferry mulai mempelajari komputer secara otodidak. Karena minat dan kemauan yang keras membuat anak bungsu ini berhasil. Kemudian tahun 2007, Ferry masuk Computer Training Center atau CTC milik Yayasan Hope dan Lions Club di Pelumpang, Jakarta Utara. Ini adalah sebuah kursus komputer gratis untuk remaja ekonomi lemah. Saya masuk waktu itu bulan Agustus 2007 Agustus. Terus nggak diterima, dianggapnya sama panitia Hope itu kayaknya anak ini takutnya nggak mampu di tengah jalan. Terus saya masuk lagi tahun 2008 bulan Februari, akhirnya diterima. Memang bukan hal yang mudah bagi Ferry untuk belajar komputer di sini. Penampilan fisiknya sempat membuat penyelenggara ragu akan kemampuannya menangkap materi pelajaran. Tapi Ferry berhasil menghapus pandangan tersebut. Dalam waktu 6 bulan sama dengan yang lainnya, Ferry berhasil lulus dengan nilai terbaik. Tak hanya mempunyai semangat belajar tinggi, Ferry juga memiliki jiwa sosial yang besar. Setelah lulus dari CTC, Ferry pun melamar untuk menjadi pengajar di tempat yang sama. Ferry menjadi relawan, mengajar anak-anak yang kursus komputer tanpa meminta bayaran. Pukul 8 pagi biasanya Ferry sudah tiba di CTC dan mulai mengajar. Saya lihat semangat dia, datang sini dari pagi dengan jalan kaki, pulang pergi juga jalan kaki. Saya sangat menghargai dan saya pribadi merasa, saya merasa sangat senang ya, merasa benar-benar saya temukan sesuatu yang tidak pernah dinilai dengan uang. Saya lebih menghargai diri saya dan juga saya lebih memikirkan orang lain juga. Siapa yang menyangka sosok bertubuh kurus dan memiliki keterbatasan fisik ini mampu menjadi pengajar. Meskipun awal-awal perjalanan Ferry menjadi pengajar di CTC tak lepas dari perjuangan. Maklumlah, banyak anak didiknya yang meremehkan kemampuan Ferry. Tapi kalau orang ini misalnya anak baru masuk ke pertama, minggu pertama ya diremehin, dicepelin. Tapi kalau minggu kedua, bulan kedua sama bulan ketiga, itu nanti udah kenal saya. Jadi enggak diremehin saya. Ya kalau misalnya ada anak yang sulit dalam belajar komputer, saya kasih tahu dengan detailnya gini.
Segala rintangan, cemooh, dan pandangan buruk dari sekitar tak pernah menjadi hambatan Ferry untuk berbagi ilmu dengan sesama. Semangatnya seolah tak pernah luntur, digerus keras dan pahitnya hidup. Apapun yang terjadi, Ferry setiap hari berjalan kaki dari rumahnya di Koja menuju CTC hanya untuk mendidik anak-anak ini. Buat Ferry, kehidupan dunia hanyalah ladang untuk mencari amal sebanyak-banyaknya. Kebahagiaan baginya adalah berbagi dengan yang lain. Bagaimana supaya orang lain lebih baik dari saya? Tentang tentang bantuin dan ya pokoknya lebih baik dari saya, lebih pintar dari saya gitu. Kekuatan hati memang lebih kuat dari kekuatan fisik. Terbukti dengan tekad yang keras untuk belajar, Ferry pun mampu bekerja sebagai penjaga warnet sekaligus tenaga teknisi. Untuk menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari, Ferry pantang bergantung pada orang lain. Karena itulah Ferry tak putus asa mencari pekerjaan dari satu tempat ke tempat lain. Saya melihat orang lain lebih susah saja, tapi orang itu mau bangkit, mau usaha, dan saya juga nggak ada gunanya berpangku tangan mentang-mentang saya kayak gini tuh saya nggak kerja, itu salah. Dan kalau saya nggak kerja, nggak ada contoh bagi orang-orang yang normal. Berkat semangat belajarnya yang tiada henti, Ferry telah menguasai beberapa program komputer. Dan tidak hanya program, Ferry juga dipercaya sebagai tenaga teknisi di warnet tempatnya bekerja. Padahal awal mula ia melamar seperti biasa, pihak pengelola pun sempat meremehkannya. Namun, hasil kerja Ferry yang pantas dibanggakan meluluhkan pihak pengelola dan akhirnya menerima Ferry bekerja. Terus setelah lulus mendapatkan sertifikat, dia datang ke saya. Dia bilang, "Pak, saya minta kerjaan dong." Waktu itu saya nggak langsung terima. Saya bilang, "Aduh maaf ya Per ya," gitu kan. "Mohon maaf nih, fisik kamu kan kayak gini. Warnet itu kan kerjaannya kompleks." Dia ngejawab dengan jawaban yang bener-bener saya nggak terpikir gitu. Dia jawab, "Ya udah Mar, kalau gitu gua training aja dulu di situ selama 1 bulan, nggak usah digaji." Kerja keras, ketekunan, dan kemauan yang besar telah menjadikan sosok Ferry berbeda dengan insan biasa. Kondisi fisiknya yang tak sempurna justru menjadi pemicu untuknya berbuat lebih. Lebih dari yang bisa dilakukan orang-orang normal dengan kondisi fisik sempurna. Ya, Ferry memang ingin menjadi contoh bagi orang lain yang sama dengannya. Bahwa keterbatasan bukan halangan untuk meraih cita-cita dan berbagi pada orang lain.